Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih di bulan Dzulqa'dah ini kita coba persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Itu menuju bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan puncaknya. Maka nanti ini ada sebuah kesyukuran, yaitu di bulan pertama nanti. Itu kesuksesan ya. Setelah kita melewati Ramadan, setelah melewati Rajab sebelumnya kan, setelah melewati Dzulqa'dah, masuk ke bulan Dzulhijjah. Makanya kita kasih tema kemerdekaan jiwa dan cinta di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini itu bahasa Arab, ya. Itu ada dua suku kata menjadi satu kesatuan, Dzul dan Hajjah, ya. Dzulhijjah. Dzul itu adalah memiliki, ya, atau kepemilikan, ya. Hajjah itu adalah haji atau juga keagungan, ya. Maka Dzulhijjah itu dimaknai dengan memiliki keagungan di dalamnya. Maka ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah ini ada dua ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah ibadah haji. Tertuang di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 97. Ya, surat apa itu surat ketiga? Ali Imran, ya, surat Ali Imran. Apa yang disampaikan oleh Allah? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Walillahi, demi Allah dan demi Allah, untuk Allah. Walillahi 'alan nas, kepada manusia, untuk manusia yang memang lillah, ya, karena Allah. Hijjul bait, untuk melaksanakan ke Baitullah, ibadah haji. Tapi ada khusus tuh, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu. Mampu ini banyak Pak pemahamannya, mampu uangnya, mampu waktunya, mampu ilmunya, mampu tenaganya. Orang punya duit, kalau dia nggak mampu berangkat, ya nggak wajib lah. Ya kan, sudah ada orang yang apalagi sekarang ini berangkat haji udah nunggu sampai 40 tahun, ada yang 100 tahun. Begitu lahir daftar. Ya, 100 tahun. Ya udah meninggal duluan. Ya, itu hitungan manusia, Pak, begitu. Tapi ada orang yang memang nggak daftar berangkat juga. Ya, kenapa? Wong dia diajak. Sama siapa? Menteri Agama. Kalau Menteri Agama yang ngajak sih bisa nggak? Bisa. Itu wasilah, Pak. Tapi Allah yang punya ketentuan. Kalau Menteri Agama yang ngajak, kuota dia ngatur. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun udah daftar, begitu pengumuman, Pak, pengumuman saat pelunasan, ternyata dia nggak bisa ngelunasin, dia nggak bisa berangkat lah. Kuotanya berarti kosong nggak keisi. Oleh orang yang ngatur kuota, ditawarkan ke yang lain. Ya kan, ini bisa nggak? Terdongkrak. Harusnya 100 tahun, cuma hanya 3 tahun. Pak. Ada yang berangkat begitu, Pak. Belum lama tahun yang lalu nih kawan istri saya ini di Ranco, cuma 3 tahun, Pak. Dia berangkat. Dari mana itu bisa? Allah yang punya ketentuan. Ya? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memampukan berangkat haji siapa? Allah. Sebab itulah kita ini punya mental. Mental kita ini bisa terbentuk ketika kita ini punya wawasan, punya pengetahuan, ada yang ngasih tahu. Sering-sering kita nih mendapatkan pengetahuan, informasi yang memotivasi diri kita agar kita nih bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini jadi berani. Berani untuk apa? Berani daftar. Meskipun dia nih nggak punya apa-apa. Dia ini kerinduannya begitu sangat luar biasa. Dari mana dia bisa rindu padahal belum pernah ke sana? Karena dapat informasi. Informasi itu apa yang didengar, apa yang dilihat. Apalagi kita pegang handphone sekarang itu nggak ada yang namanya batas. Nah, semuanya serba update status. Betul nggak? Tahu aja. Nah kemudian dari status itu lihat orang berangkat haji.
Ya, udah sampai di Baitullah, dia sedang foto lagi berdoa, padahal nggak berdoa, pura-pura berdoa. Ya. Itu kata Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Orang Indonesia banyak nipu, Pak. Ya. Dia nggak sedang berdoa, Pak, tapi dia selfie berdoa. Ya kan? Itu kan menipu namanya, kan? Betul nggak? Oh iya, padahal nggak usah lah. Tapi ada juga ya, tergantung niat. Niat orang yang moto itu supaya menyemangati orang yang belum berangkat. Nah, itu kan namanya husnudzon. Nih, motivasi, ya kan? Begitu lihat status, ya Allah, kapan saya bisa berangkat ke sana? Kata yang lihat, kah? Tapi yang satu bilang, lu jangan ngimpi, duit juga kagak punya, lu makan aja susah, gitu kan? Itu provokator namanya, ya kan? Betul gak? Provokator itu namanya, karena dia belum punya pengetahuan bahwa yang memiliki uang, yang memiliki harta, yang memiliki wawasan, yang memiliki kesempatan siapa tuh? Allah. Meskipun dia nggak punya apa-apa, ada merbot bisa berangkat itu, Pak. Merbot. Yang merbot gajinya berapa sih merbot? Ya kan? Dia gajinya bukan gaji dari masjid, tapi gaji dari Allah. Yang kasih Allah. Niatnya karena Allah dengan ketulusan. Coba ini nyiapin kopi pagi-pagi nih. Orang masih tidur dia nyariin risol, nyariin kue. Ya, dimakan sama kita, pahalanya mengalir semua itu sama dia. Ya kan? Dengan catatan karena Allah. Bukan karena ini dan itu. Itu ada merbot, Pak. Orang cuman lewat numpang sholat, dia tanya-tanya berangkat haji itu. Ada banyak kisah begitu. Itu Allah yang punya ketentuan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita berdoa nih di bulan Dzulqaidah ini supaya kita nih menyambut kegembiraan datangnya Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Sebab itulah orang yang mampu tidak meniatkan untuk berangkat haji, maka kata baginda Nabi, nggak usah dekat-dekat denganku, nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholatku. Iya kan? Artinya apa? Memang nggak diakui lah gitu. Kasarnya kan begitu. Orang kalau udah, padahal udah kenal nih, tapi nggak diakui itu, sakit hati gak tuh? Kecewa gak? Kecewa. Oh, nggak diakui namanya. Nah, sebab itulah supaya kita diakui, dekat-dekatlah dengan Allah, dekat-dekatlah dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Apa yang diperintahkan oleh Allah kita coba usahakan, kita jalankan. Perkara nanti berangkat atau tidak bukan urusan kita. Tapi kan ada sebuah riwayat bagi orang-orang yang nggak mampu itu ada yang namanya pahala haji, Pak. Ya. Gimana caranya? Termasuk kita sholat subuh, berzikir sampai terbitnya matahari, keluar matahari, ada di masjid. Itu pahalanya ibadah haji sempurna, Pak. Habis subuh itu maka jangan bergegas di masjid gitu kan. Wirid sebentar lah, zikir sebentar. Itu. Kemudian ada riwayat yang lain menyebutkan kalau pengen pahala haji bagi orang yang memang tidak mampu, karena kan ibadah haji rukun, Pak, dalam Islam. Ya kan, rukun keberapa? Rukun keberapa? Oh, umumnya kan rukun kelima, karena dalam hadis itu haji itu masuk dalam rukun keempat. Dalam hadis itu. Iya kan? Jadi syahadat, sholat, zakat, haji, zakat, puasa, haji kan kalau yang umumnya begitu kan? Kalau dalam redaksi hadisnya kan nggak begitu. Nah, haji itu yang keempat. Tapi nggak apa-apa, pokoknya yang jelas 5 lah isinya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang yang nggak haji, yang nggak sempurna. Tapi oleh Allah ada catatan kaki. Ada catatannya, man istata'a ilaihi sabila. Maka haji ini termasuk bagaimana kita nih membebaskan kemerdekaan jiwa kita. Jiwa ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya nafs. Bahasa kita ini jiwa. Bahasa sederhana keseharian kita namanya nafsu. Maka kalau nafsu udah hilang, jiwa udah mati, namanya mati udah.
Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum mati ini merdekakan dulu, karena nanti udah mati merdeka Pak, udah nggak punya keinginan apa-apa. Orang itu kalau terjajah kebanyakan keinginan Pak. Surat Al-Hajj ayat 11 itu yang namanya pintu setan, salah satunya adalah dengan banyaknya keinginan. Kita punya keinginan boleh, tapi kalau kebanyakan keinginan, setan tuh mengganggu kita Pak. Puyeng aja udah. Coba ya. Kita pengen haji, nggak apa-apa kan? Pengen umroh, pengen jadi pengusaha, pengen apa lagi? Pengen punya bini lagi. Nah, apa lagi? Apa lagi? Itu Pak, tersiksa hidup itu. Coba kan, nggak mengukur tentang sesuai dengan kemampuan kita. Nah sebab itulah kita nih supaya bisa mengukur tentang kemampuan kita, maka kita nih mengupdate wawasan. Update, jangan kudet. Ya kan? Kudet itu Pak, kita nih nggak bisa mengupdate, terkungkung ya kan? Ya, kurang update namanya. Kudet itu. Jadi kalau kurang update semuanya serba nggak tahu. Orang yang nggak banyak tahu Pak, hidupnya susah. Coba aja. Tanya ini tahu nggak? Enggak. Yang ini tahu nggak? Enggak. Ini? Enggak. Tanya aja sama yang lain. Pelanga, pelongo. Ah itu Pak. Itu namanya kudet Pak. Kurang update. Tapi kalau orang yang update Pak, oh serba tahu. Yang ini mah, oh itu saya tahu itu. Ya kan? Sehingga dia hidupnya santai aja kalau orang banyak tahu Pak. Betul nggak? Hidup kalau orang yang banyak tahu tuh santai Pak. Datang virus ya yang membuat kita nih menjadi was-was. Dia tahu bagaimana cara menanganinya. Makanya dia santai aja Pak. Itu kan. Orang cerita, wah ini hidup ini sulit. Di era seperti saat ini ekonomi sedang morat-marit. Ya kan, akhirnya akan kepecirit, ya kan? Jauh kan. Nah, iya kan, jauh. Ya. Hidup lagi sulit. Gimana mau merit, ya kan? Nah, ya kan. Nggak punya duit. Nah, akhirnya apa? Kepicirit. Ya kan? Nah ini apa? Nggak bisa senyum ya kan? Kemana Ustaz? Oh iya. Oh ibu-ibu ya. Oh iya. Ya sukses Ustaz ya. Oh iya. Oh, ada lamaran ya Ustaz ya? Lamaran? Oh bukan ya? Oh alhamdulillah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya pengetahuan, punya wawasan, nggak ada masalah itu. Orang sulit mau apa kayak dia kan karena memang kurang update Pak, jadi susah Pak. Coba aja. Orang punya banyak pengetahuan Pak, mau apapun Pak mudah. Orang nyari barang segala macam, dia tahu informasinya barang ada di mana. Santai aja dia. Datang yang namanya virus, wah itu gampang saya tahu virus itu kayak apa kan. Ya kenapa? Dia dokter ya. Ya kan, ahli virus lagi kan. Ah, dia jadi peluang Pak. Ada orang yang kaya gara-gara datangnya virus corona kah? Betul gak? Ada orang yang kemudian Pak semaput Pak gara-gara virus. Ya, tapi ada orang yang dia nggak tahu Pak, sok tahu Pak, ada juga. Dia pura-pura, wah dia kayak Google aja lebih tahu Pak. Padahal dia cuma hanya sok tahu. Ternyata kena masalah. Ya namanya orang sok tahu Pak, padahal nggak ada isinya. Ya. Orang yang nggak punya ilmu agama ngomong agama itu namanya sok tahu namanya, betul gak? Jadi masalah Pak. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Zulhijjah perintahnya kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini Pak, itu ada puncak kemerdekaan. Di mana itu? Yaitu ketika kita wukuf di Arafah. Karena yang namanya Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji ini adalah wukuf di Arafah. Meskipun yang lain kita lakukan dengan khusyuk, dengan baik dan benar, tapi waktu wukuf nggak wukuf kagak haji Pak. Batal udah hajinya. Nggak bisa diulang.
Kalau yang lain itu kan ada dam, ya kan? Kalau wukuf nggak ada dam, Pak. Kalau nggak wukuf ya udah selesai udah hajinya, harus ngulang lagi. Bayangkan Pak, kalau ngulang Pak, itu harus ngantri lagi. Ya kan, berapa tahun kita ngantri. Ya, itu aja udah nunggu sekian lama. Kagak ada wukuf, nggak pakai wukuf, Pak. Nah, sabitulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan di wukuf? Yang dilakukan di wukuf itu, kalau saya nulis buku dari beberapa redaksi, dari beberapa literatur yang saya baca, itu nggak usah ngapa-ngapain, diem aja di tempat yang namanya Arafah. Maka tempatnya Arafah, Pak. Itu ada tempat di mana memang Rasulullah informasikan kepada kita melalui para guru. Ya, ada yang namanya zonanya, zona Arafah. Jaraknya, ya, di mana lokasinya. Itu ada tempat namanya Arafah. Kita nih nggak ngapa-ngapain di situ, pokoknya udah diem aja dah. Makanya ada istilahnya stop think. Stop think itu apa? Berhenti untuk berpikir. Hanya apa yang dilakukan? Maka ya kita sudah lagi melaksanakan ibadah haji, masa nggak ngapa-ngapain? Ya stop berpikir, kemudian diganti dengan berzikir, gitu kan? Nah, kebanyakan mikir Pak, stres gak? Stres Pak. Coba lihat, orang yang kebanyakan mikir nggak akan merdeka hidup ini Pak. Hidup melangkah susah Pak. Punya banyak pengetahuan, punya banyak ilmu, kalau ilmunya tidak didasari dengan iman, stres Pak. Coba aja Pak. Apa nih punya pengetahuan? Wah ini di gelas ini ada bakteri. Ya kan? Bapak jangan minum kalau belum tahu nih airnya higienis apa enggak. Gelasnya dicuci apa bersih apa enggak. Yang nyucinya siapa? Ya kan? Apalagi belajar ilmu fikih. Jangan-jangan pernah tersentuh liur babi. Ya gitu kan. Ya kan? Udah stres kagak minum Pak udah itu. Nah tapi karena dengan diiring dengan keimanan Pak. Oh jadi damai. Maka stop think, maka kemudian stop berpikir, berubah menjadi berzikir. Kalaupun kita berpikir, berpikirnya diisi dengan zikir. Itu waktunya di Arafah. Maka kemudian akan melahirkan yang namanya kemerdekaan jiwa. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa itu adanya di dalam diri ketika kita masih hidup. Kalau udah nggak hidup Pak, itu jiwanya hilang. Di dalam diri kita ini ada 3 makhluk ketika kita ini masih hidup. Ya, makhluk Allah ada di dalam diri kita 3. Apa 3 makhluk itu? Yang pertama jasad. Jasadnya Allah yang ciptain. Yang diambil dari tanah. Itu awal dulu memang betul-betul dari tanah. Ya kan? Informasi yang dapat dari Al-Quran itu Nabi Adam. Karena memang yang namanya Ajazil itu tahu bahwa itu diciptakan dari tanah. Makanya nggak mau sujud karena lihatnya dimensi fisik. Ya, hina. Ya kan rendah, aku ini dari api. Makanya ana khairu minhu. Maka orang yang kebanyakan lihat berdasarkan fisik sama kayak iblis. Ya kan? Maka jangan kelihatan fisik, Pak. Orang hormat itu kan karena dia punya mobil. Orang hormat karena dia punya duit. Orang hormat karena ngasih duit. Itu fisik Pak. Tapi kalau orang hormat karena kebaikan. Kebaikan itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka orang yang hormat karena kebaikannya. Maka yang diniatkan karena Allah. Itu oleh Allah akan dikasih yang namanya ketenangan batin. Ya, ketenangan jiwa. Nah sahabat itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini Pak, kalau kemudian kita terus saja hanya memperhatikan jasad. Makan ini, makan itu, wah segala macam, jalan-jalan jasad, ya kan? Makanya jasad doang yang diperhatikan kan? Fashion, ya, kuliner, ya kan? Ada apa namanya? Yang sering kali diperhatikan hanya jasad. Maka nanti nih kita ini fisik ini terbatas. Kata Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Semua binasa tuh yang namanya fisik. Yang tetap abadi hanya Allah, karena Allah bukan fisik, non fisik. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kita ini hanya jasad yang diperhatikan, jasad hancur, Pak. Hilang, sirna, udah. Yang kedua, ada yang namanya ruh. Ruh itu non fisik, Pak. Makanya kalau ditanya tentang aina ruh, di mana ruh, seperti apa ruh, ada yang tahu, Pak. Rasulullah pun ditanya kan oleh orang Baduy, Pak, tentang ruh. Maka turun ayat, ya, kuli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Kalaupun ada pengetahuan tentang ruh, sangat sedikit. Nggak tahu. Makanya para ahli jiwa itu menyebutkan ruh itu nyatu dengan jiwa. Gimana orang jiwa itu beda? Ya kan? Ruh itu di mana? Kita nggak ada yang tahu, Pak. Ada ulama yang menyebutkan ruh itu diidentikan dengan udara. Ya kan? Makanya ketika Allah meniupkan kan? Meniupkan berarti ada meniupkan ruh. Nah, itu kan berdasarkan itu ada yang menafsirkan. Ada hembusan dari Allah berupa udara, berupa angin. Nah, itu kan hanya pendapat. Tapi tentang ruh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Quli ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Tapi ruh ini diinformasikan dalam Al-Quran adalah makhluk Allah satu-satunya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun sebutnya ruh, Ruhul Kudus. Malaikat itu malaikat Jibril kan? Ruh, Pak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dulu adalah makhluk surga awalnya, yaitu berupa ruh. Makanya orang yang selamat adalah orang yang mengikuti amalan surga. Jangan amalan dunia. Dunia ini majra'atul akhirah. Kalau siapa yang tidak mengikuti amalan-amalan surga, yang akan balik ke kampungnya. Kita ini dari kampung, Pak, datang ke Jakarta. Ketika kita ini gayanya gaya bukan orang kampung, Pak, nggak diterima apa di kampung, Pak. Petantang, petenteng, ya kan. Laganya udah kayak orang apa aja gitu, Pak. Orang diusir, Pak. Bawa yang namanya budaya-budaya baru dibawa ke kampung, Pak. Orang kampung tuh santun. Orang kampung itu gotong royong, orang kampung itu saling bantu. Orang kampung itu, Pak, maka ada orang sebutan dasar orang udik lu, kampungan lu. Orang kampung jauh lebih terhormat dibandingkan dengan orang kota, Pak. Orang kota itu semuanya serba materialistis. Semuanya serba uang. Orang kampung enggak. Ya, makanya beruntunglah Bapak semuanya jamaah di sini tinggal di kampung, Pak. Saat ini namanya Kampung Jawa. Ya kan? Betul gak? Oh iya. Makanya lihat jamaah Masjid Ar-Rahman itu, Pak, santun-santun, Pak. Kenapa tinggal di kampung? Namanya Kampung Jawa. Nih kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih ruh, dari mana saya tahu bahwa ruh adalah makhluk yang taat kepada Allah? Al-Qur'an yang ngasih informasi. Tertuang dalam Al-Qur'an surat ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum ya ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Ketika Allah mengumpulkan ruh dan ruh kemudian ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, siapakah engkau? Ya, dan siapakah aku? Bahasa saya begitu. Dan kemudian ruh serempak menjawab, qalu bala sahidna, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka ditaat, Pak, kepada Allah, ruh ini. Nah, begitu ruh ya ditanya oleh Allah, siap untuk masuk ke alam berikutnya, maka dimasukkan ke dalam jasad, Pak, di usia 4 bulan. Di dalam kandungan, namanya alam rahim. Ya. Maka kemudian setelah 9 bulan 10 hari keluar kita. Ada di dunia, alam dunia. Di alam dunia itu perpaduan antara ruh dengan jasad. Maka ketika ruh dan jasad menyatu seiring dengan waktu, maka itu ada yang namanya jiwa. Jiwa itu hasil oplosan, Pak. Oplosan antara jasad dengan
ruh. Kalau di Indonesia itu oplosan dari Pertalite dengan lahirlah Pertamax, Pak. Nggak tahu dengan apa oplosannya itu. Pertalite dengan apa, Pak? Ada jadi Pertamina itu. Ya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lahir jiwa. Maka lihat orang yang masih hidup, Pak, itu jiwanya itu tergantung mana yang dominan, yang sering diperhatikan. Ya kan? Kalau kita sering memperhatikan jasad, maka jiwanya cenderung hanya materialistis, Pak. Ini kalau jasad yang terus diperhatikan. Tapi kalau yang diperhatikan ruh, maka dia mencari bukan materialistis, Pak, tapi dia mencari yang non materi. Apa itu? Kebahagiaan, kemerdekaan, cinta, nah gitu. Maka supaya kita ini, Pak, ruh kita nih betul-betul terus meningkat. Sebelumnya kita dikasih oleh Allah sebuah risalah namanya siam. Siam itu nggak makan, nggak minum, kurang tidur. Terus apa lagi? Gadang, ya kan, kurang tidur namanya begadang, nama lainnya. Ya kan? Kurang tidur, kurang makan, begadang, jaga pandangan, jaga pendengaran, ya kan? Oh, capek itu, Pak, supaya ruhnya naik, jasadnya diturunin. Ya kan begitu, Pak? Nggak mungkin, Pak, antara jasad dengan ruh itu, Pak, sama. Mana yang harus lebih dominan? Dan makanya lihat, oleh Allah dikasih kesempatan pilihan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu untuk jiwa itu, Pak. Jiwa memilih yang mana, dikasih kesempatan oleh Allah tuh untuk jiwa ini. Makanya ada jiwa yang condong kepada yang negatif, namanya nafsul amarah. Ya. Ada yang 50-50, namanya nafsul lawamah. Ada yang namanya lebih cenderung kepada ruh, namanya nafsul mutmainnah. Maka lihat, kalau Bapak ingin kebanyakan marah, sering banyak makan, Pak. Darah tinggi makan namanya. Betul gak? Coba aja. Itu kebanyakan kuliner, Pak. Mungkin waktu masih muda, iya, Pak. Makanya lihat, hampir 99,99% penyakit itu dari mulut datangnya. Coba ya? Makanya stop untuk makan. Stop untuk banyak ngomong. Ini kalau kebanyakan makan, Pak, ngomongnya nggak terkendali, Pak, nanti. Apalagi kalau makan apa aja. Bapak sering makan anjing, Pak, menggonggong terus, Pak. Coba. Bapak makan babi, penyeruduk mulu, Pak. Babi itu nggak ada lehernya, Pak, nggak bisa nengok, Pak. Coba ya. Tapi itu sebuah simbolisasi, Pak. Makanya lihat orang yang kebanyakan mikirin materi, Pak. Begitu datang, Pak, syariat yang kedua. Karena di Dzulhijjah itu ada dua, kan? Syariatnya yang diperintahkan. Satu haji, yang kedua udhiyah. Kurban. Tertuang dalam Al-Quran di surat 108. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'toina kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Kalian udah dikasih nikmat oleh Allah begitu banyak. Bakhil banget ente nih. Ya kan? Tapi kan saya nggak sanggup. Ya. Kalau nggak sanggup ya nggak ada masalah kan. Itu kan bagi yang sanggup. Ya kan? Haji, kurban itu bagi yang sanggup, Pak. Tapi tergantung. Nih kalau kita nih punya mentalnya mental miskin, Pak. Karena memang tadi kebanyakan fisik yang diperhatikan. Maka kalau orang yang hanya mental miskin, Pak, meskipun duitnya banyak, kurang terus. Coba aja. Tapi kalau mental kaya, Pak, pengennya ngasih, Pak. Kenapa? Udah kelebihan. Definisi kaya itu, Pak, apa yang diinginkan dengan apa yang dipunya, lebih banyak kan yang punyanya. Sisanya banyak. Itu kaya, Pak. Tapi kalau orang miskin, Pak, itu banyak kurangnya. Definisinya begitu. Maka orang yang hidupnya kebanyakan kurang, miskin itu. Meskipun rumah di mana-mana, ya kan,
kemudian toko sembako di mana-mana, ya kan? Oh gitu. Coba, jabatan tinggi. Ini orang yang miskin itu maka jadi koruptor Pak kalau masuk ke kantor. Udah koruptor di kantor jadi provokator. Hidupnya pasti kotor Pak. Nah itu. Kalau ngomong diktator. Nah gitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya nih hidup harus kita merdekakan. Ini bulan Zulhijjah adalah bulan kemerdekaan, Pak. Bagaimana memerdekakan jiwa? Nah tadi saya bilang kan, ada 3 makhluk, ini harus kita kenalin nih. Kita kenalin 3 makhluk yang ada di dalam diri kita yang Allah ciptakan ketika kita masih hidup. Jasad jangan terlalu diperhatiin banget Pak. Kita memperhatikan boleh, tapi kalau keterlaluan Pak, Allah nggak suka dengan keterlaluan itu Pak. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ada biasa aja Pak. Ya kan? Nah supaya kita tidak keterlaluan dengan fisik ini, fisik harus dikendalikan Pak. Untuk apa? Untuk sujud kepada Allah. Maka orang yang hanya mengendalikan fisik Pak, orang yang nggak pernah mengendalikan fisik nggak mau Pak sujud. Apalagi subuh kayak begini Pak, enaknya tiduran. Untuk fisik itu, betul gak? Lelah, emang dikira ngaji kayak begitu kagak lelah Pak. Lelah Pak. Apalagi kalau ngajinya Pak, yang ngajar monoton, ya kan? Yang dibahas itu lagi. Ya. Udah ngajinya nggak pernah memperhatikan, nanya juga kagak, penceramahnya monoton Pak, pulang Pak ini Pak. Tapi bagi orang yang memang betul-betul dia mampu mengendalikan fisiknya, dikendalikan oleh perasaannya, karena ruhnya pengen dekat dengan Allah, maka dia kendalikan tuh jasad itu, nurut Pak maruh, jiwanya pun nurut, ya kan? Ruh itu naik Pak. Coba kalau habis pengajian kan, rasa keyakinannya meningkat gak? Meningkat Pak. Nggak lagi memperhatikan fisik Pak. Maka lihat orang yang niat puasa dengan yang nggak niat puasa, meskipun dia ini punya sakit mah. Coba kalau nggak niat puasa Pak, jam segini aja udah krocok-krocok tuh perut Pak. Tapi orang yang niat puasa, meskipun dia nggak sahur Pak, dia kuat Pak karena dikendalikan oleh ruh tuh Pak perutnya. Nah, tapi ini kalau nggak dikendalikan, aduh saya biasa sarapan ya. Udah Pak, itu jiwanya dikendalikan oleh jasad. Jasad minta makan Pak. Jasad minta makan Pak. Dan makanya ini kalau ada orang yang sakit, nggak sembuh-sembuh Pak. Kalau pengen sembuh, mati Pak. Udah kagak sakit lagi. Bener gak? Nggak akan lagi sakit Pak. Udah ada rasa sakit itu karena ada fisik Pak. Ya kan? Nah sebab itulah, tapi ada orang yang masih hidup, dia mampu mengendalikan Pak dengan sakitnya, dengan ruh yang kemudian mengajarkan kepada jiwa supaya jasadnya itu nurut rasa sakit itu dengan cara apa? Sabar. Maka kemudian Rasulullah ngasih motivasi, siapa yang sabar dengan segala macam masalah, oleh Allah digugurkan dosanya. Itu kan motivasi namanya kan. Sehingga, gak apa-apa lah sakit lama-lama. Ya kan dosa saya banyak. Ya, tapi ini kalau nggak dapat informasi Pak, ya kan kemerdekaan itu nggak akan ada. Bener Pak. Orang-orang Palestina itu Pak, meskipun itu setiap saat itu yang namanya peluru, bom, misiu, ya kan. Itu mereka tiap saat terancam. Tapi dia hebat aja, damai aja tuh Pak. Ada negara yang kemudian minta, dia udah saya akan bawa ya, pindah ke negara saya. Dia tolak Pak. Gak mau. Kenapa? Karena dia memilih kemerdekaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih mati Pak. Tapi kalau orang yang kebanyakan makan Pak, jangan harap Pak. Ya kan? Begitu ada perintah, nikmat sudah dikasih banyak, ya. Fasolli li rabbika, maka Anda sujud sholat, ya kata Allah sholat. Tapi setelah sholat ada kalimat wanhar, apa itu? Berkurbanlah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat
Ibadah haji ini adalah sebuah napak tilas kehidupan manusia yang dipilih oleh Allah menjadi sebuah ibrah, menjadi sebuah pembelajaran, hikmah. Ya, manusia siapa itu yang dikasih oleh Allah pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai ilmu bagi kita dan hikmah bagi kehidupan kita? Keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, bapaknya agama tauhid. Ya, memang semuanya itu agama tauhid. Ya. Dan Rasulullah Muhammad itu kan runtutan sanadnya itu kepada Nabi Ibrahim dari Ismail. Kan Rasulullah Ibrahim itu kan punya anak dua. Satu Nabiullah Ismail alaihissalam, satu Nabiullah Ishak alaihissalam. Nabiullah Ismail nanti melahirkan keturunan-keturunan sampailah kepada jalurnya Nabi Ismail itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jalurnya Nabi Ishak itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ini ada kontroversi. Nanti dalam sejarah itu, Pak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi, kan? Bermimpi menyembelih putranya. Versinya Kristen yang hidup di era saat ini yang dikorbankan tuh Ishak, bukan Ismail. Versinya Nabi Muhammad, versinya Islam, nah itu kan tergantung keyakinannya. Kalau saya yakinnya yaitu Nabi Ismail karena saya orang Islam. Ya, tapi nggak usah berantem udah. Ya memang orang Kristen meyakini itu. Ya, maka dia nggak mengakui itu adanya Nabi Muhammad orang Kristen itu. Kalau kita mengakui adanya Nabi Isa alaihissalam. Karena itu Nabi yang 25 yang wajib diketahui. Wajib kita hafal. Wajib kita tahu. Ya, 25 Nabi. Sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa alaihissalam. Senior lah gitu. Ya, lebih dulu. Tapi kalau agama mereka nggak yakin dengan Nabi Muhammad. Kalau yakin ya masuk Islam, Pak. Karena Nabi Muhammad itu adalah khotamun nabiyyin wa khotamul mursalin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dari sejak awal saja memberikan pembelajaran, Pak. Dari kecil aja udah pembelajaran luar biasa, Pak. Dididik bukan oleh orang tuanya karena orang tuanya beda agama. Tapi Rasulullah Ibrahim itu meskipun beda agama sama orang tua kagak songong, Pak. Tetap santun. Disuruh jualan patung, ya hasil buatan orang tuanya, dia tetap jalanin, Pak. Meskipun nanti kelak patung yang dijual itu dilempar-lemparin ke kali. Begitu pulang, ya kan, orang tuanya gembira kan, karena jualannya laris. Ya patungnya udah habis. Ditanya kalau orang Betawi, keren lo Nah, kenapa? Habis tuh jualan. Nah, gitu kan. Duitnya mana? Kagak ada. Kenapa? Nah, ini barangnya nggak ada. Masa duitnya nggak ada? Diutang ya? Enggak. Nah, terus gimana? Wah, itu saya lagi istirahat. Nah, bahasa saya nih. Ya, bahasa Betawi. Ya kan. Lagi istirahat, tuh patung pada loncat ke kali. Pada loncat ke kali. Kata bapaknya, lo, ada-ada aja loh. Ya kan? Gimana bisa? Patung pada loncat ke kali. Itu kerennya Nabi Ibrahim, Pak. Dengan keilmuan yang Allah bimbing, Pak. Enggak songong sama orang tua. Kagak pakai ngajarin sama orang tua, Pak. Tapi itu kalau orang Cina itu Tai Chi Master, Pak. Ya, Tai Chi itu mengambil tenaga orang, Pak. Nah, apa yang disampaikan orang tuanya? Kemudian ditanya. Ya, dia bertanya sama orang tuanya. Mbak, kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah, Mbak? Itu kan kalau orang cerdas begitu. Bapaknya mikir, oh iya juga ya. Tapi namanya dia merasa posisi orang tua, posisi lebih dulu, posisi memang sudah terdoktrin oleh agama yang sebelumnya yang ada gitu. Tetap aja Nabi Ibrahim diusir, Pak. Ya, itu pertama. Itu tetap hormat sama orang tuanya. Maka dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW, saya ketika bertemu dan ditanya oleh orang yang baru masuk Islam, bagaimana saya hormat sama orang tua, kan agama beda. Ya tetap hormat, santun, Pak. Doakan nggak apa-apa, doakan saja. Urusan nanti sampai atau tidak itu kan urusan yang lain. Ya tetap.
Jangan kemudian kita mentang-mentang kita ini udah baik, kan ada aliran tertentu tuh Pak. Sama orang tua aja Pak, gara-gara nih beda aliran tuh. Ada pasang foto, dicopot fotonya. Haram ini, bid'ah ini, sesat ini. Orang tuanya dilawan Pak. Sambil mencak-mencak Pak. Sambil nunjuk-nunjuk. Nah, itu model apa itu ajaran itu? Ya kan? Ya benar itu ajaran itu. Karena Rasulullah nggak ngajarin begitu. Santun Rasulullah dengan siapapun. Karena Nabiullah Ibrahim pun santun. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim setelah dewasa menyebarkan ajaran agama, Pak. Ya, saat itu yang hidup raja siapa? Raja Namrud, Pak. Penyembahnya berhala, Pak. Berhalanya banyak apa di tempat ibadah itu dihancurin Pak nama Ibrahim. Sengaja disisakan patung yang paling besar. Kampaknya ditaruh di patung yang paling besar. Wah, dicari, nggak ada bukti Pak, nggak ada CCTV. Ya, nggak ada bukti, cari semuanya. Tapi Pak, memang kalau yang namanya penguasa, nggak ada bukti pun tetap dia tuduhkan tersangka kepada dia, Pak, karena udah kebenciannya udah memuncak. Udah ditangkaplah, diinterogasi, Ibrahim, kamu yang menghancurkan patung-patung ya? Dia jawab kan, karena bukti dan faktanya ada di patung besar kan. Coba lihat, saya nggak pegang apa-apa, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Yang pegang kampak kan itu patung besar. Kata Raja Namrud, ya bilang bagaimana bisa patung yang nggak bisa bergerak bisa menghancurkan kawannya? Itu keren juga Pak Nabi Ibrahim. Kalau begitu kenapa engkau sembah? Begitu kan? Kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Itu Namrud Pak, dalam persekian detik kesadaran muncul Pak. Benar juga ya. Tapi Pak, egonya Pak, merasa dirinya hebat, kemudian itu tak mampu mengalahkan kesadaran itu. Tak lagi mampu kesadaran mengalahkan tentang egonya. Ya, dan akhirnya jadi dungu lagi Pak. Jadi bego lagi Pak. Yang tadi disebut pinter Pak, sesaat. Sama halnya Bapak ikut pengajian di sini, sadar sesaat waktu di pengajian. Begitu keluar, ya liar lagi, jadi Namrud. Ya kan? Ya, coba. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim, Pak, tetap dibakar. Tetap dibakar. Nabiullah Ibrahim, Pak, punya Allah, Pak, nggak pernah khawatir, nggak pernah gentar, Pak. Dan apa yang terjadi memang di luar hukum alam akhirnya. Allah yang punya ketentuan. Kalau pengen kaya, hukum alam itu kerja. Betul gak? Kalau pengen pinter, belajar. Itu hukum alam namanya. Ya kan? Kalau pengen sehat, olahraga. Kalau pengen sehat, makannya jangan sembarangan. Ada Pak olahraga, makan terjaga, dia belajar. Tetap bego ada gak? Ada Pak. Olahraga, habis olahraga mati ada gak? Banyak, ya kan? Ya, ada orang Pak waktu zaman COVID, wah Pak, badannya dibungkus pakai plastik, nah, jalan kayak zombie Pak, oh kayak mayat hidup dibungkus Pak, pulang rumah mati Pak, ya betul gak? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala udah tahu apa namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka itu di luar hukum alam api menjadi dingin Pak, tak lagi membakar tubuhnya. Itu kan di luar hukum alam. Sama hukum alam itu kalau berangkat haji harus daftar. Ya kan? Punya duit. Itu hukum alam. Ya kan? Tapi memang itu ada hukum alam yang memang syariatnya begitu. Kita jalankan. Sudah daftar saja. Pengalaman saya dulu begitu. Saya berangkat haji Pak. Saya nabung Pak. Mau kerja cuman gaji 150.000. Udah daftar aja dah. Sama istri. Udah kita nabung. Ya. 500.000. Duit itu nggak nambah, mau udah bertahun nggak nambah. Alhamdulillah Pak, di luar dugaan Pak, cuma 2 tahun jaraknya, udah dapat duit dari yang lain. Berangkatlah ke tanah suci Pak, bukan lagi saya sendiri sama istri, bukan sama istri saja, sama orang tua. Oh, dipilihnya bukan lagi reguler Pak, plus Pak. Oh, plus yang paling mahal saya pilih. Kenapa? Karena bawa orang tua. Oh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya berangkat ke daftar ke haji itu masih belum punya rumah, Pak. Nggak saya pikirin rumah. Paling saya berangkat haji dulu lah. Akhirnya apa? Haji berangkat, rumah kebuat, ya kan? Ya.
pulang hamil, itu coba. Jadi nggak usah takut Pak, merdekakan jiwa kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lihat Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sudah berkeluarga, punya istri namanya Siti Sarah, ya Siti Sarah. Begitu dia bertugas melaksanakan dakwah, ya Siti Sarah ini Pak cantik jelita, manusia tercantik dalam sejarah itu. Ya, dan saya yakin itu. Di zamannya. Mungkin sampai saat ini kan. Ya, karena udah nggak ada. Sehingga memang ada raja yang senang dengan wanita cantik. Punya siapapun pokoknya harus jadi miliknya. Ya, kemudian memang akhirnya itu dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim itu pernah mengalami yang namanya kebohongan 2 kali. Salah satunya adalah ketika berdakwah membawa istrinya. Maka ditanya, ini siapa? Ini saudara saya. Ya kan? Ditangkap Pak. Begitu ditangkap, kan Siti Sarah itu mau dipeluk, nggak bisa bergerak. 4 kali itu, lu nggak bisa bergerak. Hanya dibebaskan lah. Ya, udah gitu dibebaskan. Sang raja itu ngasih hadiah. Karena Siti Sarah nggak punya anak, sudah umur. Maka kemudian atas saran istrinya nikah lagi aja. Ya, nikahnya dengan siapa? Dari hadiah raja itu. Namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu bukan budak Pak. Cuman itu dulu Siti Hajar ini adalah anak raja yang kerajaannya ditumbangkan oleh raja ini. Nah, dan kemudian apa? Dibawalah karena hadiah Pak. Nih supaya halal maka udah nikahin saja dengan harapan nanti punya anak. Begitu punya anak betul saja Pak, itu mulai terjadi konflik internal. Kan konflik itu ada konflik internal, ada konflik eksternal. Internalnya apa? Mulai cemburu Pak Siti Sarah. Karena Nabiullah Ibrahim menurutnya itu perhatiannya lebih kepada yang hamil Pak. Ya kan? Itu meskipun istri Nabi Pak, tetap cemburu ada Pak. Manusiawi Pak. Apalagi nih orang kita biasa Pak. Jadi kalau punya istri lebih dari 1, siapa harus double mentalnya Pak. Ya. Sini ada yang punya istri lebih 1? Gitu. Mana coba angkat tangan. Ya kan? Gitu. Harus double mentalnya Pak. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kok marah dikit-dikit? Ya kan? Iya. Jadi mentalnya harus double Pak, harus lebih legowo kalau punya istri lebih dari 1. Karena kalau enggak Pak, wah udah masalah itu Pak. Lisan kita, tangan kita segala macam, udah masalah aja. Nabiullah Ibrahim enggak Pak. Nah karena memang terus berlanjut, maka Allah merintahkan tuh supaya untuk pisah. Itu setelah lahir apalagi Pak, melebihi daripada yang namanya kesayangan. Namanya orang bertahun-tahun Pak berdoa di dalam Al-Quran kan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas, berdoa terus-terusan Nabi Ibrahim Pak. Pengen punya anak. Karena yang namanya orang nikah itu kalau nggak punya anak, punya duit banyak segala macam, udah Pak kering Pak. Coba ya, kering Pak. Udah berobat kemana-mana, udah makanya berserah diri sama Allah, minta sama Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, minta sama Allah. Sampai kemudian Nabiullah Ibrahim punya anak hamil Pak, istri yang kedua. Mulai cemburu. Maka ini supaya menjaga marwah kenabian Pak, maka dipisahkan. Ya kan? Bayangkan Pak, dari Palestina ke Mekah jaraknya berapa kilo? 600 kilo lebih. 2000 sekitar. Ya pokoknya jauh Pak, banyak ya kan. Jalanan 2 jam, 2 jam setengah. Oh iya. Itu jalan kaki Pak. Iya, 2 jam setengah. Iya kan. Jalan kaki itu zaman Nabiullah Ibrahim. Iya kan. Entah berapa bulan, memang saya belum tahu bacaannya juga. Saya cari juga informasi nggak ketemu. Iya kan. Jauh Pak. Tempat tandus, kering ya kan. Bekal hanya sedikit. Bayangkan Pak. Wah, ditemenin. Siti Sarah ditinggalin Pak. Ya karena memenuhi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjaga marwahnya Rasulullah Ibrahim, jangan sampai itu menjadi buruk. Maka kemudian hijrah lah kalau Rasulullah itu, Rasulullah Muhammad itu hijrah dari Palestina ke Mekah Pak.
Nah, tempat yang dituju, bayangkan Pak, tempat gak ada penghuninya Pak. Namanya Lembah Bakah. Memang itu dulunya pernah ada penghuni. Dalam sejarah itu. Itu lembah yang tandus, lembah gunung. Nah, itu tengah-tengah. Pak, nggak ada penerangan, nggak ada yang namanya air, nggak ada apa segala macam. Begitu sampai di situ, diperintahkan lagi tuh oleh Allah supaya ditinggalin tuh istri sama anaknya, kembali lagi ke istri pertama di Palestina. Coba kalau misalnya saya jadi istri yang kedua, Pak, marah nggak kira-kira? Marah, Pak. Dan Siti Hajar pun sempat bertanya sebagai manusia, Pak. Tega benar kamu nih. Bahasa kita ituin. Tapi bahasanya nggak begitu, Pak. Ini bahasa saya dah. Tega benar. Mau kemana, wahai suamiku? Ini anak, bukannya engkau yang nanti-nanti itu. Menantikan sekian lama. Itu Nabi Allah ditanya begitu, Pak. Tahan, Pak, mental itu, Pak. Itu tahan supaya nggak nangis. Hanya sampai 3 kali. Dan pertanyaan yang ketiga, dirubah pertanyaannya oleh Siti Hajar. Karena nggak dijawab, Pak. Dirubah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Wahai suamiku, apakah ini karena perintah Allah? Baru Pak dijawab. Dengan singkat tapi, iya. Cuman itu doang. Tapi ini istri yang beriman, istri yang solehah. Dia kemudian berkata, kalau memang itu perintah Allah, lanjutkan. Nggak pakai marah-marah, Pak. Memang itu keluarga yang betul-betul yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu keluarganya Nabi Ibrahim, Pak. Dari semuanya keturunannya itu baik-baik semuanya. Karena memang dari Nabi Ibrahimnya juga sudah luar biasa, Pak. Dan kemudian apa yang terjadi, Pak? Begitu sudah ditinggalkan oleh suaminya, ya, dengan berurai air mata tetap jalan pergi, ya kan, kembali ke Palestina. Nah, tinggal sekarang Siti Sarah dengan putranya yang masih belia, namanya Ismail alaihissalam. Bekal habis, Pak. Air susu udah gak keluar. Anak nangis. Pikiran seorang ibu yang manusia, apa yang terpikir ketika anak nangis? Yang terpikir apa? Oh, ini anak perlu makan. Anak nih perlu minum. Dan yang paling utama nih minum dulu. Maka apa yang dicari? Air, Pak. Lari dia. Ini karena dari Mekah itu, Pak. Di Bakah itu, Ka'bah. Ya, itu kan belum ketahuan Ka'bahnya ada di mana. Nggak ketahuan, Pak. Waktu itu lembah, Pak. Ya, lembah. Dia tinggal di situ, Pak. Dia tengok ke sebelah sana. Berarti sebelah mana tuh? Kalau nengok kita ke sana, sebelah kanan, Pak. Kalau nengok sebelah sana, sebelah kiri. Ya kan? Bukan nengok sebelah sana. Ada yang namanya bukit. Namanya Bukit Sofa. Ya, berdiri. Nengok kan. Wah, nggak nyari air, Pak. Sambil teriak-teriak. Ya, tarik. Nggak ada. Lihat ke sebelah sana. Oh ya, kayaknya ada air tuh. Fata Morgana. Saking teriknya, Pak. Panas. Tandus. Lari. Set, nggak ada juga. Teriak-teriak. Kayak orang linglung, Pak. Bolak-balik. Berapa kali? 7 kali. Dan itu diabadikan kelak dalam prosesi ibadah haji namanya sa'i. Ya, seorang wanita. Dituju balik saya, pengalaman saya ini ketika sa'i, Pak. Masya Allah. Itu udah full AC, Pak. Tetap juga oleng. Ya, udah full AC oleng. Apalagi ini Siti Hajar, wanita. Saya nih sudah fitness 6 tahun. Tetap oleng, Pak. Ya. Oleng, Pak. Apalagi kalau nih habis sebelumnya dari Madinah kan, perjalanan 8 jam. Sekarang ada kereta bus, ya kan? Ya kan? Itu sebentar, Pak. Tetap aja capek, Pak. Apa ya, Pak? Oh, itu jaraknya, Pak. Itu kurang lebih 500 meter. 1 kali itu dari Safa Marwah. Ini 7 kali, Pak. Kurang lebih 3,5 kilometer. Cuman berhenti sebentar, lari lagi. Ya kan? Berhenti sebentar. Ya Allah, leklok, Pak. Ya kan? Itu kaki. Apalagi bawa jamaah. Masya Allah, Pak. Itu manusiawi, Pak. Benar, Pak. Capek, betul-betul capek.
Makanya orang berangkat ibadah haji, umroh, kalau dia nggak punya niat yang kuat, Pak, ditanya pulang haji, apa jawabnya? Ah, gua ogah balik lagi. Udah bayar mahal, ngantri lama, di sono cuma lari-lari doang. Ya kan? Susah, Pak. Udah. Ya udah. Itu pulang putar Siti Hajar itu, Pak. Lelah, begitu lelah. Ingat bahwa suaminya berangkat karena perintah Allah, datang ke tempat itu pun karena atas perintah Allah, izin Allah, maka berserah diri. Maka dalam buku saya tulis, dan memang pendapat ulama-ulama yang lain pun menyebutkan, itulah muncul sebuah kesadaran, Pak. Bahwa lupa, Pak. Ketika memang manusia kan sering lupa, Pak. Begitu lihat anak, yang dipikirkan bukan lagi Allah, anak, Pak. Apalagi anak lapar. Yang dipikirkan bukan Allah, Pak, minta pertolongan, tapi kepada harta. Tuhan harta, Pak. Coba Bapak lagi kondisi muka ya apapun hebatnya Bapak nih beriman, Pak. Wah, udah apa? Rumah bocor, anak marah, minta bayaran sekolah. Wah kan. Kerja cuma hanya ngajar ngaji, yang bayaran cuma ala kadarnya, ya kan. Puyeng, Pak, minjem ke sana nggak dapat, ke sana ke sini kemana. Akhirnya apa? Solusi terakhirnya apa? Pinjol. Coba kan. Kalau nggak stres, ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Sama itu yang terjadi, Pak, pada Siti Hajar. Udah lelah, baru sadar, minta sama Allah. Ya Allah, tenagaku sudah habis, capek. Suamiku pergi karena Engkau. Aku ada di sini karena Engkau. Kini anakku pun karena titipan Engkau, aku serahkan kembali kepadamu. Itu bahasa saya, Pak. Ya kan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Itu air nggak jauh-jauh, Pak, dari putranya Ismail keluar. Sambil terdengar gemuruh. Ya, ada kalimat zam-zam, zam-zami, zam-zami. Artinya apa? Kumpul. Air meluap, Pak, banyak sekali, Pak. Ah, udah tinggal. Nah, setelah air ada, Pak, itu kan burung banyak di atas, Pak. Para kabilah itu kan ngelihat, Pak, ada burung, itu tanda alam, Pak. Berarti ini ada air tuh. Bersatu, dua, tiga, bikin tenda, bikin rumah, semakin lama ramai. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim saatnya habis untuk kembali lagi nengok anaknya. Anaknya sudah mulai belia, Pak. Ada yang meriwayatkan 7 tahun, ada yang meriwayatkan sudah ngerti, pokoknya udah remaja lah, gitu kan? Begitu bertemu, Pak, di Arafah, ya kan. Makanya ada istilah bertemu di Arafah. Di Arafah itu ada yang menerjemahkan ada pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di Arafah juga, Pak. Maka ada Jabal Rahmah. Meskipun Jabal Rahmah nggak masuk ke dalam wilayah Arafah, ya. Nah, kemudian ada lagi pertemuan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ya kan? Makanya disebut Arafah. Nah, kemudian setelah bertemu bercengkap-cengkap lelah, Pak. Lelah, ya, sampailah di Mina, bermalam di Mina, Pak. Sementara dari Mina ke Mekah itu jaraknya berapa kilo? Hampir 25 kilo, Pak. 22-25 kilo, Pak. Bermalam di situ, Pak. Nah, kan kenapa? Karena Nabi Ismail itu mengembala. Dikasih tahu nih putranya, udah nggak kenalin, Pak. Dikenalin, oh ini ayahnya, karena sudah diceritakan oleh ibunya, kamu ini punya ayah gini, gitu kan? Nah, kemudian bertemu bercengkerama, kelelahan, tidur di Mina, mimpi. Makanya ketika kelelahan istirahat di Mina dalam ibadah haji ada namanya mabit di Mina. Ya, mabit di Mina. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 8. Nah, karena itu nanti mimpi itu tanggal 8. Mimpi pertama. Ya, tanggal 8 itu namanya ketika mimpi Rasulullah Ibrahim itu dalam kebingungan, Pak. Ini benar nggak mimpi dari Allah? Maka disebutnya dengan tarwiyah. Tarwiyah itu kalau dalam ibadah haji itu persiapan untuk menuju Arafah. Tapi tarwiyah di sini Rasulullah Ibrahim itu adalah di mana Rasulullah Ibrahim bertanya-tanya tentang yang namanya mimpi ini, merenung. Mimpi lagi. Yang kedua memang tidak banyak informasi, Pak. Yang bisa jadi habis bangun tidur lagi. Mimpi lagi yang kedua. Oh, tapi masih belum yakin.
Minta sama Allah, kalau memang ini mimpi darimu, tolong sekali lagi. Akhirnya mimpi lagi Pak, di tanggal 9. Di tanggal 9, maka disebut dengan Arafah. Artinya apa? Sudah tekad, bulat, saya udah paham. Oh ini mimpi dari Allah. Maka itu Rasulullah ketika mimpi yang ketiga kali, nggak tidur lagi Pak. Nggak tidur lagi. Begitu sudah Arafah, maka dikenal dengan wukuf Arafah. Di kita di sini ada namanya puasa Arafah. Di tanggal 8 ada puasa Tarwiyah. Ya kan? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketika sudah Arafah, ya, sudah paham, tekadnya sudah bulat, ini mimpi, paginya disampaikan kepada keluarga, pada anak, pada istri, ya kan? Dan itu yang agak sangat hati-hati Rasulullah Ibrahim menyampaikan kepada putranya. Tapi apa jawabannya? Di luar dugaan Pak. Apa yang disampaikan oleh Ismail? Kalau bahasa saya itu, wahai putraku, ayah ini mendapatkan perintah dari Allah. Perintahnya apa ya? Gitu kan? Ini perintahnya agak berat, ya kan? Tapi ayah harus saya sampaikan. Apa? Saya diperintahkan ayah untuk menyembelihmu. Pak, kalau kita nih orang biasa Pak, itu dibunuh dulu bapaknya Pak. Ya kan? Ayah model apa? Ya kan waktu kecil kan ditemenin. Begitu gede tiba-tiba saya suruh disembelih. Wah model apa nih bapak nih? Ya kan? Oh tapi ini Ismail Pak nggak begitu Pak. Laksanakan ayah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sabar. Siapa yang nggak nangis tuh bapak Pak? Punya anak yang model begitu Pak. Ya Allah, itu bagaikan mendapatkan mutiara dibandingkan mutiara yang ada Pak. Betul-betul lapang ya kan. Kapan ayah bisa kita lakukan? Maka tanggal 10-nya namanya Yaumun Nahar. Siap dilakukan. Maka kemudian menuju Pak, itu ada sebuah tempat namanya Jabal Kurban. Itu kalau kita nih pergi ke Arafah ada posisi sebelah sana. Ya itu ada apa namanya patoknya. Jabal Kurban. Dalam perjalanan mau menuju ke tempat kurban itu Pak dihalangin oleh aki-aki Pak. Sebetulnya setan menghalangi untuk jangan dikurbankan. Kamu sudah sekian lama menanti anak dan kamu ditinggalkan udah gede, masa mau dikorbanin? Tahu Nabiullah Ibrahim karena diinformasikan oleh Allah. Ambil batu. Ambil Pak. Berapa butir? 7. Dilempar Pak sampai lari itu. Maka lahirlah yang namanya jumroh. Ya, jumroh pula. Ya. Datang lagi itu. Menggoda lagi, ambil lagi batu, lempar lagi. Namanya jumroh wusto. Datang lagi ketiga, ambil lagi ya. Lempar lagi. Akan lagi jumroh yang ketiga. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian siap dihunus. Begitu siap dihunus, Pak. Nabiullah Ibrahim dalam bahasa saya, ya Allah, aku serahkan semua yang aku miliki. Anak, ini titipanmu. Karena engkau yang minta, aku serahkan kembali. Dan engkau memerintahkan untuk menyembelih putraku, akan aku lakukan. Jangankan putra, diriku pun ketika engkau kehendaki untuk engkau korbankan, aku lakukan. Allah langsung terima Pak. Langsung terima. Hai Ibrahim. Bahasa saya nih supaya ditangkap nih. Hai Ibrahim. Yang aku maksud bukan menyembelih fisik putramu. Tapi yang kau perintahkan. Yang aku perintahkan kepadamu. Menyembelih terhadap kecintaanmu kepada putramu. Melebihi daripada cintamu kepadaku. Makanya Zulhijjah. Bulan kemerdekaan jiwa dan cinta Pak. Nah ketika cintanya bukan karena Allah Pak, maka dijamin akan hancur Pak. Nabiullah Ibrahim mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang. Maka kemudian apa? Putranya itu Nabiullah Ismail alaihissalam, ayah, engkau tak akan sanggup ya untuk menyembelihku. Maka pakaian ini tolong tanggalkan. Ya kan? Tolong tanggalkan. Tapi Nabi Ismail kan enggak. Ya, tetap udah lakukan. Ya, kemudian minta ditelungkupkan kan supaya enggak memandang wajahnya. Tapi enggak, tetap dilakukan Pak. Karena putranya juga sudah tegar. Dua-duanya tegar Pak.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Dengan pengorbanan yang begitu sangat tinggi itu Allah ganti Pak dengan seekor kibas, kambing. Makanya ada orang yang berprinsip, saya nggak mau kurban sapi, kurbannya kambing. Ngikutin itu Pak keyakinannya. Meskipun Rasulullah memberikan syariat, boleh dengan sapi, boleh dengan unta. Tapi ada orang yang berprinsip, enggak, saya mau kambing aja. Karena ngikutin itu. Iya kan? Dia nggak mau. Karena bukan kambing, bukan sapi Pak gantinya. Tapi kibas. Ya udah. Wah setelah itu Pak, itu yang namanya drama kolosal yang luar biasa Pak. Berpelukan antara ayah dengan ibu. Ayah dengan ibu. Ayah dengan anaknya. Ya. Sampai kemudian datang perintah dari Allah supaya untuk membangun kembali Baitullah. Sambil bertawaf. Dan itu tawaf itu memang Allah yang ngajarin Pak. Maka ada kalimat dalam Al-Quran. Langit yang 7, bumi, semua yang ada di dalamnya. Dan malaikat bertasbih memuji Allah. Sambil mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu ayat Al-Quran tuh. Ya. Nah sahabat itulah jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'bah itu dibangun kembali oleh Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Makanya ada makom Ibrahim dan ada namanya Hijir Ismail. Ya kan, Hijir Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Makom Ibrahim itu kan ada di sana tuh Pak. Ketika kan tawaf, itu kan melewati tuh ada. Kalau kita ini posisi ada sebelah sana, ini Ka'bah. Ini namanya Hajar Aswad. Ya. Nah, Hajar Aswad startnya tawaf, ya muter di sebelah sana itu. Kalau nanti selesai tawaf, kita ada 2 rakaat salat sunnah di belakangnya makom, harus agak ke sana. Ya, makom Ibrahim. Tawaf 7 kali. Ya. Selesai tawaf, ya, maka ada sa'i. Itu semuanya prosesi ibadah haji adalah terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Si istrinya luar biasa, Nabi Ibrahimnya jangan ditanya, Nabiullah Ismailnya jangan ditanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan jiwa, kemerdekaan batin dan juga cinta itu ketika berada di bulan Zulhijjah yang luar biasa. Saya pengennya nyampein agak lama ini. Cuman ini saya singkat-singkat, tapi ini udah jam 7:30 ini. Ya kan? Lama juga ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ustaz, tadi Ustaz bilang ada ruhnya itu adalah yang suci, tidak rakus. Tapi ada ruh yang sangat rakus. Namanya ruhut bincar panjaitan. Oh ruh. Luar biasa. Ini namanya Ustaz Dahlan LC. Nah, ya kan? Ada ruh yang suci. Ada ruh yang ini. Saya nggak boleh live ini ngomong. Ada lagi yang lain? Nah cukup ya. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga kita, Allah jadikan kita di bulan Zulhijjah menjadi sebuah ibrah. Dan juga mudah-mudahan kita sudah sekian lama kita melewati Zulhijjah. Mudah-mudahan kita nih dengan Zulhijjah ini diawali dengan Zulqaidah menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk memerdekakan diri. Dan juga menjadi orang-orang yang penuh dengan cinta. Sehingga dengan cinta itu tidak ada yang tidak indah Pak. Makanya apa? Tai kotok raja rasa coklat Pak. Kalau sudah cinta kan, betul gak? Itu yang namanya kalau cinta Pak. Kita lagi pacaran, makan kacang cuma 2 butir aja Pak. Itu dari pagi sampai sore gak habis-habis Pak. Ya, nah itu cinta. Maka nggak ada lelah, nggak ada kecewa, itu karena cinta. Maka kalau dengan cinta kita nih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabiullah Ibrahim, pada lagi cinta yang lain kecuali hanya cinta kepada Allah. Sebagaimana Rabi'ah Hadawiyah mengajarkan tak ada lagi benci kepada setan. Kenapa? Relung hatinya sudah diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak ada yang namanya prasangka buruk kepada yang lain, yang ada prasangka baik saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman Allah maj'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.